Gitu ya. Jadi tiga hal itulah yang membuat sebenarnya Indonesia tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena satu lagi, kalau kalau suara rakyat itu adalah suara mayoritas, ya kebenaran adalah suara rakyat, sementara rakyatnya adalah mayoritasnya Islam, maka yang benar yang Islam kan? Benar salah selalu benar kan? Ya, Nah itu yang terjadi sekarang, itulah masalahnya. Masalah Indonesia satu kok, karena beragama. Masalah Indonesia cuma satu. Dan yang membuat Indonesia bangkrut, yang membuat Indonesia kere, yaitu hanya agama. Bolak-balik lagi, baliknya agama. Dari pemerintah kepada pemerintah, tidak ada yang berani melawan agama. Soeharto sendiri malah menggunakannya. Karena dia nggak berani lawan, ya digunakan sama dia kan. iya, Nah, itu fakta ya. Itu mau percaya mau enggak, Anda boleh amatin ya. Pemerintah, politikus, siapapun mau debat sama saya boleh. Kalau saya ngundang tamu, kalau saya misalnya ngundang tamu orang ya, saya respect sama saya, nggak akan saya bantai. Tapi kalau kalau orang itu datang ke sini mau debat sama saya nggak akan mau siapapun saya nggak aling-aling. Mau pemerintah, mau polisi, mau siapa ya, jenderal siapa. Tapi kalau kita undang, kayak Pak Ponto kita undang, Pak Toping kita undang, nggak boleh saya bantai. Walaupun saya nggak setuju, saya nggak boleh bantai. Itu ya. Kalau tamu undang saya iya, Pak Karni, Pak kemarin siapa itu Pak Rudi Kamri. Saya nggak setuju, saya nggak boleh bantai. Saya kudu hormati, kita yang ngundang kok. Nah, gitu ya. Kita itu beda iya, ya. Kita itu namanya etika supaya dia juga jangan kapok diundang sama kita. Tapi kalau kalau saya ngomong begini, ini kan kebenaran. Terus tiba-tiba ada orang nyelonong, ayo kita debat. Oh, saya nggak pakai tentang aling-aling. Tiga hal itu memang kenyataan yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Kenapa itu harimau-harimau nggak makan majikannya? Karena sudah dikasih mangsa tiap hari kan, dibikin kenyang kan, sehingga nggak perlu mangsa majikannya. Kan seperti itu sama. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Minoritas memang sengaja dikorbankan. Di dalam politik hampir di seluruh dunia, politik-politik yang barbar itu, ya selalu ditumbalkan adalah yang minoritas atau yang paling lemah itu ditumbalkan. Makanya dulu zamannya Marxis itu kan, orang-orang borju yang walaupun rakyat banyak didengar enggak, karena borju ini punya tentara. Walaupun rakyatnya banyak enggak urusan. Tapi kalau sekarang di Indonesia posisinya beda, nggak bisa. Ya kan rakyatnya Islam. iya. Terakhir, ini sebentar aja Pak, sebentar aja. Saya kan kemarin udah tanya ke Pak Tobing itu, tapi jawabannya masih malu-malu. Nah, saya ingin jawaban dari Pak Nabi ke-26 nih Pak. Boleh nggak Pak ya? Ini kan gini, kan Pak Paul juga sudah menunjukkan bahwa ada orang Belanda yang bikin tesis kalau Yusuf Kala di tahun 69 itu membakar 9 gereja dan 9 gereja itu terbakar beneran. Namun Pak Soeharto nggak berani menangkapnya. Itu kenapa Pak? Tolong berikan jawaban yang terang-terangan biar masyarakat di luar sana bisa jelas gitu Pak, termasuk saya gitu. Itu Pak. Ya kalau zaman itu orang bakal gereja nggak akan ditangkap. Ya karena lebih penting bukan masalah sampai hari ini ya sebetulnya. Kalau hari ini mending ya bisa ditangkap ya. Kalau zaman itu nggak bisa karena itu dianggap sebagai penyaluran penyaluran orang marah sama Soeharto, bakarnya gereja, ya kan? Sampai sekarang Iya. saja kalau orang bakar gereja kan nggak ditangkap kan, cuma satu hukumannya cuma 3 bulan kan. Iya. Coba kalau bakar rumah hukumannya berapa? Tuh. Lama, lama Iya. ya. Saya punya teman bakar rumah hukumannya kena 1,5 tahun apa 2 tahun tuh, atau malah 4 tahun itu bakar rumah itu, Oh lama loh. begitu. Iya, kalau bakar gereja Maksudnya, itu cuma kena 3 bulan. Belum pernah ada orang bakar gereja di atas 6 bulan hukumannya. Belum pernah. maksudnya apakah Pak Yusuf Kala itu dilindungi oleh itu? Bukan dilindungi. Oh begitu. Tetapi kerusuhan agama itu dipakai sebagai penyaluran kemarahan orang kepada pemerintah. Yang penting terkelan, udah ada kamu pernah bakar-bakar aja, bakar-bakar. Sebagai psikososial itu loh. Sebagai Oh, dalam psikologi sosial itu, kalau sudah ada pelampiasannya, udah mereka puas. Wah, Islam menang, Allahu Akbar, Islam menang, gitu loh. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu jangan ganggu pemerintah. oh gitu. Begitu, memang begitu loh. Ya itu mau diterima nggak diterima itu kenyataannya. Serius ya, jangan, itu benar aja, saya nggak ngarang ya. Memang begitu. Lihat ya,
ini dalam manajemen ya, dalam sebuah manajemen ya. Kalau saya punya perusahaan misalnya ya kan, terus ini mereka saling bantai-bantaian di bawah nih karyawan saya, berintrik, saya nggak urusan, bodoh amat. Yang penting pokoknya siapa saja yang mau kerja gitu ya. Oh, berarti pertanyaannya bukan Soeharto tidak berani menangkap, tapi memang Soeharto Memang sengaja membiarkan. menggunakan itu sebagai sebagai Iya. pelampiasan. Jadi Soeharto kalau mau nangkap Yusuf Kala masukin ke penjara gampang aja waktu itu Gampang sebenarnya. banget, gampang Iya, iya, banget. iya. Tetapi Oke, kan dia terima kasih, memang Pak. diperbodoh ya kan. Gitu kan Ya, memang ditakluk, oh ini supaya kelihatan orang tuh ya, misalnya nih, Anda punya karyawan ya, kalau yang belum pernah punya karyawan ya, Anda mungkin nggak merasain. Saya punya karyawan banyak ya. Kadang-kadang karyawan itu kalau banyak, kalau cuma 20, 30 nggak berasa. Kalau karyawanmu sudah 500 kayak saya dulu, terus mereka demo kan. ya, Yang paling kita takut apa? Kalau demo minta gaji. Ya kan? Jadi kalau ya, mereka ya. demo cuma minta di WC, minta apa, kasih. Biar mereka seneng. Oh, pertama saya persulit dulu sengaja kan. Begitu mereka Ya. sudah begitu, wah udah gini, oke udah gini mau nyapa. Kita cuma minta WC-nya. Oh ya udah bikinkan dah. Udah selesai. Mereka puas, rasanya menang. Itu yang terjadi di Indonesia. Makanya kalau namanya pengamanan, PAM ya, pengamanan. Nah, sebetulnya yang diamankan bukan orang yang tertindas, bukan misalnya Islam melawan Kristen, ya gereja dipersekusi. Yang diamankan itu bukan supaya si yang tertindas ini haknya dipenuhi, bukan, tetapi supaya yang marah ini ya jangan marah ke yang lainnya. Itu. Jadi dibiarkan. Itu PAM-nya itu adalah manajemen yang paling bodoh. Bentuk manajemen yang paling rendah. Keahlian manajemen yang paling rendah. Ya dengan cara begitu, manajemen konflik yang seperti itu. Supaya satu, dia puas. Kedua, supaya dia jangan meluas. Ya kan? Jadi yang dirugikan selalu yang kecil-kecil ini. Ya kan? Nah, apalagi dia menyerang penguasa, Pak Paul. apalagi kalau nyerang penguasa, dicarikan lawan sekalian, carikan korban, dicarikan mangsa. Daripada kamu ini, coba kenapa itu harimau nggak makan majikannya? Karena sudah dikasih mangsa tiap hari kan, dibikin kenyang kan, sehingga nggak perlu mangsa majikannya. Kan seperti itu sama. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Minoritas memang sengaja dikorbankan. Di dalam politik hampir di seluruh dunia, politik-politik yang barbar itu, ya selalu ditumbalkan adalah yang minoritas atau yang paling lemah itu ditumbalkan. Makanya dulu zamannya Marxis itu kan, orang-orang borju yang walaupun rakyat banyak didengar enggak, karena borju ini punya tentara. Walaupun rakyatnya banyak enggak urusan. Tapi kalau sekarang di Indonesia posisinya beda, nggak bisa. Ya kan, rakyatnya Islam. Kalau rakyatnya itu adalah rakyat yang waras seperti di Eropa, nggak berani pemerintah, nggak dengar suara kebenaran demokrasi, nggak berani. Karena rakyat sendiri sama-sama waras, dia membuat hukum dan mereka patuh dengan hukum. Yang bikin hukum itu rakyat, bukan pemerintah loh. Ya kan, mereka tiap distrik, kalau bikin undang-undang baru, terus dibagi kan, dalam distrik, di dalam kecamatan, dibagi semua. Kayak provinsi, distrik, kecamatan gitu ya. Terus mereka meeting, ada yang nggak setuju, distrik ini berapa, distrik itu berapa yang nggak setuju. Dan waktu mereka meeting itu, kami rakyat boleh hadir, ada kursi untuk rakyat. Misalnya di Gemeente itu kan, di kantor kecamatan kami, namanya kantor kecamatan ya, kantor wali kota itu ya. Mereka meeting, kami boleh datang loh, dan boleh nanya. Kalau di Indonesia kan ya ada tapi kan terbatas dan apa basa-basi. Kalau di Belanda enggak. Anda boleh nanya, enggak boleh protes tapi boleh nanya, dan setelah di luar Anda boleh ngoceh-ngoceh tuh. Bisa maki-maki tuh. Dan tidak dilarang maki-maki pemerintah. Maki-maki Tuhan aja nggak dilarang kok. Nah, di Indonesia dilarang dan itu menjadi masalah. Gitu ya. Jadi tiga hal itulah yang membuat sebenarnya Indonesia tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena satu lagi, kalau suara rakyat itu adalah suara mayoritas,
Ya, kebenaran adalah suara rakyat. Sementara rakyatnya adalah mayoritasnya Islam, maka yang benar yang Islam kan. Benar salah selalu benar kan. Ya, Nah, itu yang terjadi sekarang. Itulah masalahnya. Masalah Indonesia satu kok, karena beragama. Masalah Indonesia cuma satu. Dan yang membuat Indonesia bangkrut, yang membuat Indonesia kere, yaitu hanya agama. Bolak-balik lagi, baliknya agama. Dari pemerintah kepada pemerintah, tidak ada yang berani melawan agama. Soeharto sendiri malah menggunakannya. Karena dia nggak berani lawan, ya digunakan sama dia kan. iya, Nah, itu fakta ya. Itu mau percaya mau enggak, Anda boleh amatin ya, pemerintah politikus siapapun mau debat sama saya boleh. Kalau saya ngundang tamu, kalau saya misalnya ngundang tamu orang ya, saya respect sama orang, saya nggak akan saya bantai. Tapi kalau orang itu datang ke sini mau debat sama saya nggak akan mau siapapun saya nggak aling-aling. Mau pemerintah, mau polisi, mau siapa ya, jenderal siapa. Tapi kalau kita undang, kayak Pak Ponto kita undang, Pak Toping kita undang, nggak boleh saya bantai. Walaupun saya nggak setuju, saya nggak boleh bantai. Itu ya, kalau tamu undang iya, saya Pak Arni, Pak kemarin siapa itu Pak Rudi Kamri. Saya nggak setuju, saya nggak boleh bantai. Saya kudu hormati, kita yang ngundang kok. Nah, gitu ya. Kita itu beda iya, ya. Kita itu namanya etika supaya dia juga jangan kapok diundang sama kita. Tapi kalau saya ngomong begini, ini kan kebenaran. Terus tiba-tiba ada orang nyelonong, ayo kita debat. Oh, saya nggak pakai tentang aling-aling. 3 hal itu memang kenyataan yang terjadi di Indonesia. Gitu ya, Pak Anton. iya, iya. Terima kasih Sama ini jawabannya. Pak Paul, Muhammad, tambahan Ya. sedikit Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.